Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ariningsih, saya dari Prodi S1 Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pertanyaan dan pembahasan dari soal praktikum biokimia uji kualitatif protein. Yang pertama, soal 1, apa yang Anda ketahui tentang protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Soal kedua, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Jawabannya adalah protein disebut sebagai senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena protein merupakan polimer dari monomer asam amino yang mana pada protein terkandung banyak jenis asam amino yang dihubungkan antara satu sama lain dengan ikatan peptida. Yang ketiga, ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Yang pertama, struktur primer. Urutan linier asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Urutan ini ditentukan oleh urutan basa-basa nukleotida dalam gen yang mengkode protein. Ikatan lain yang terlibat pada pembentukan struktur primer adalah ikatan disulfida. Ikatan disulfida dibentuk melalui oksida 2 gugus sulfitril pada residu sistein. Disulfida yang dihasilkan disebut sistin. Ikatan sulfida yang sering terdapat pada protein ekstraseluler, tetapi jarang ditemukan pada protein intraseluler. Kedua, ada struktur sekunder. Didefinisikan sebagai pelipatan darah-darah dalam rantai polipeptida secara teratur. Struktur sekunder protein meliputi alpha helix dan lembaran datar beta pletid. Pada struktur alpha helix, asam-asam amino tersusun dalam konformasi helix secara teratur. Selanjutnya, struktur tersier merupakan susunan 3 dimension protein yang meliputi pelipatan unsur-unsur dari struktur sekunder. Unsur-unsur struktur sekunder terutama adalah alpha helix dan lembaran data, tetapi proporsi dan kombinasinya sangat bervariasi. Salah satu contoh struktur tersier adalah pelipatan protein bentuk spiral menjadi bentuk protein globular. Struktur tersier terjadi karena adanya interaksi antar gugus rantai samping R dari asam amino. Struktur tersier ditetapkan berdasarkan data difraksi sinar X. Kemudian yang terakhir adalah struktur kuaterner. Terjadi karena asosiasi 2 atau lebih subunit dari polipeptida membentuk protein dimer, trimer, tetramer, atau yang lebih besar. Selanjutnya, soal nomor 4, sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh. 2, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh. Hormon-hormon seperti tiroid, insulin, epinefrin adalah protein, demikian pula berbagai enzim. Ketiga, mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler atau di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler yang artinya di luar sel, dan intravaskuler yaitu di dalam pembuluh darah. Keempat, memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. 5. Pembentukan antibodi, kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. 6. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Yang terakhir, sebagai sumber energi protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori gram protein. Soal nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Di sini, perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam, yaitu pada pengendapan dengan garam, apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang, sehingga mengakibatkan pengendapan protein. Hal ini disebabkan oleh ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air yang terhidrasi.
Karena protein, maka molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan pengendapan dengan logam, pengendapan yang terjadi karena kan ion-ion dari logam berat membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Soal nomor 6, berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semipermeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Metode dialisis banyak digunakan dalam pemurnian protein, terutama enzim. Dalam proses ini, dialisis digunakan untuk menghilangkan molekul garam seperti amonium sulfat. Sebelum dilanjutkan dalam proses pemurnian berikutnya ataupun pada tahap akhir pemurnian. Soal nomor 7, jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Jika larutan protein dalam suasana basa kuat, misalnya NaOH dan KOH, direaksikan dengan larutan CuSO4 sangat encer, maka akan terbentuk kompleks berwarna ungu sampai ungu kemerah-merahan. Intensitas warna larutannya bergantung pada kompleksitas proteinnya. Protein menghasilkan warna ungu, sedangkan proteosa dan pepton menghasilkan warna pink. Peptida menunjukkan warna pink, sangat muda, dan gelatin menghasilkan warna biru. Tes Biuret melibatkan pembentukan senyawa koordinasi antara ion lembaga dengan pasangan elektron bebas dari nitrogen pada ikatan peptida dan oksigen dari molekul air atau pelarut. Nomor 8, pengendapan dengan garam ada peristiwa salting in and salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Salting in mengacu pada efek di mana peningkatan kekuatan ionik suatu larutan meningkat kelarutan zat terlarut, seperti protein. Namun pada konsentrasi garam yang tinggi, kelarutan protein turun tajam dan protein dapat mengendap, yang disebut sebagai salting out. Soal nomor 9, apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4,2SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan Na2SO4? Penambahan NH4,2SO4 pada protein akan menurunkan kelarutan protein dan terjadi pembentukan senyawa tak larut antara protein dengan amonium sulfat atau protein mengalami pengendapan. Sedangkan apabila ditambahkan Na2SO4 akan sama mengalami pengendapan, namun jumlah endapan yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan endapan yang dihasilkan dari ditambahkannya NH42SO4. Nomor 10. Uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 m, kemudian dipanaskan dalam penangas air selama 5 menit, sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Koagulasi didefinisikan sebagai perubahan dalam struktur protein dari bentuk cair menjadi padat atau cair yang lebih menjadi kental, yang disebabkan oleh panas, aksi mekanis atau asap. Enzim juga dapat menyebabkan koagulasi protein, misalnya saat pembuatan keju. Sedangkan pengendapan adalah proses membentuk endapan, yaitu padatan yang dinyatakan tidak larut dalam air, walaupun endapan tersebut sebenarnya mampu dan mempunyai kelarutan apapun. Nomor 11, jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap alkohol. Karena gugus fungsional dari alkohol, OH- lebih kuat mengikat air melalui pembentukan ikatan hidrogen dibandingkan dengan molekul protein, sehingga kelarutan protein dalam air berkurang, serta alkohol dapat merusak ikatan hidrogen yang terdapat di antara gugus amida yang terdapat dalam struktur sekunder protein, sehingga protein kehilangan air atau terhidratasi dan akhirnya mengendap. Nomor 12, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Denaturasi protein yaitu proses masuknya logam berat ke dalam tubuh kerang dikarenakan adanya pembuangan limbah yang mengandung logam berat secara terus-menerus. Nomor 13, jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah pembuatan tahu. Nomor 14, apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Pengendapan protein dengan garam, lebih tepatnya mengendapkan
menggunakan batu lombok semacam senyawa yang mengandung kalsium. Terakhir, soal nomor 15, jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Seperti artikel yang sudah tertera pada soal, jawabannya adalah kemurnian dan perolehan albumin dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, diantaranya suhu, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini, dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Albumin dipisahkan berdasarkan metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari saya akhiri dengan Paramasati. Om Santi 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 Om.